Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum membantu tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Lanjut. Bab 1886. Dengan tatapan menghina, Tang Zichen menyapu sebuah lingkaran dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, sejarahmu sudah selesai, ayo, lakukanlah. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen langsung mengaktifkan formasi pedang, dengan Little Fire untuk sesaat membantu di belakang Tang Zichen. Bersama-sama, Tang Zichen dan Little Fire hanya memiliki dua suap Ki Bimbo Behemoth. Jadi Tang Zichen dan Little Fire berarti bahwa hanya ada dua peluang untuk membunuh leluhur tua klan I. Jika mereka tidak memukul iklan leluhur dua kali, maka itu adalah buang-buang kesempatan yang baik. Tidak hanya mereka kehilangan kesempatan bagus dengan sia-sia, mereka juga akan kehilangan nyawa kecil mereka. Oleh karena itu, Tang Zichen dan Little Fire sama sekali tidak berani menganggap enteng dua kemungkinan Nenek moyang juga bergerak, dia sama sekali tidak khawatir, dia menyerang langsung ke arah Tang Zichen dengan serangan telapak tangan. Formasi pedang Tang Zichen berputar dengan kecepatan tinggi, sarafnya tegang hingga ekstrim. Langit dan bumi tidak terbatas pedang dari lautan. Formasi pedang Tang Zichen meletus dengan cahaya yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, begitu cepat sehingga satu pedang menjadi satu titik. Swoosh! Mata leluhur Yiklan bergetar, formasi pedang Tang Zichen benar-benar kuat. Jika dia tidak memiliki senjata sudo abadi di tangannya, dengan gerakan Tang Zichen saat ini, dia mungkin akan mati. Tidak heran dia berani melakukannya, menentang klan Yi mereka. Sayangnya itu semua sangat disayangkan. Nenek moyang klan Yi menyeka tangannya di dadanya, dan layar hitam muncul di depannya, yang langsung membesar. Boom! Pedang langit dan bumi Tang Zichen ini mengenai layar hitam itu, dan sepertinya lembu berlumpur memasuki laut tanpa riak. Tang Zichen terkejut, layar hitam itu jelas merupakan senjata abadi semu, mutiara air hitam. Seperti yang diharapkan, kekuatan serangan Tang Zichen saat ini tidak berharga di depan senjata sudo abadinya. Berkat pemikiran Tang Zichen sebelumnya bahwa dia dapat menangani leluhur iklan dengan melangkah ke tahap kelima kesengsaraan, sungguh pemikiran yang naif. Pada saat ini, telapak tangan leluhur klan I naik dan turun, dan layar hitam tiba-tiba tampak seperti gigi dan cakar, menembak jatuh ke arah Tang Zichen. Api kecil! Teriak Tang Zichen. Saat ini Tang Zichen harus menggunakan kesempatan untuk menggunakan nafas bimbonya, jika tidak, dia pasti akan mati. Namun, Tang Zichen dan api kecil yang nafasnya akan digunakan terlebih dahulu. Tang Zichen merasa bahwa dia harus menggunakan api kecil terlebih dahulu. Little Fire mendengar teriakan Tang Zichen dan langsung mengerti. Bas! Ketika Little Fire melihat tetesan air hitam itu membunuh, dia bahkan tidak ingin memikirkannya, satu nafas pun keluar dengan keras. Itu sebenarnya sangat terburu-buru, dan rasanya lebih seperti dia mencoba menyelamatkannya hidup sendiri. Boom! Nafas yang dimuntahkan api kecil seperti kepalan tangan yang besar, dan itu bertabrakan dengan serangan mutiara air hitam. Mengeluarkan goncangan yang mengejutkan dari tanah dari seluruh gerbang Tangji muncul dan jatuh, menunjukkan seberapa kuat dampak yang satu ini. Murid leluhur Ye mengerut dan dia mengeluarkan keringat dingin ketakutan, tetapi di detik berikutnya, senjata sudo abadinya, mutiara air hitam, tampaknya mengalami turbulensi hebat dan langsung ditarik kembali ke tubuhnya. Puff! Nenek moyang klan Yi menyemburkan seteguk darah dengan sangat keras sehingga seluruh tubuhnya terasa seperti langit berputar. Namun, bagaimanapun, nafas dari api kecil barusan tidak mengenai tubuhnya, itu hanya bertabrakan dengan manik-manik air hitamnya satu sama lain, sehingga leluhur klan I memuntahkan seteguk darah dan kemudian
Stabil saat dia pergi, baru saja, sudah terengah-engah. Tang Zichen dan Little Fire untuk saat ini telah menjalani kehidupan. Kakak Chen, kenapa dia tidak mati? Little Fire sedang sibuk. Sial tidak mengenai tubuhnya, sial tidak mengira akan sesulit ini. Tang Zichen memiliki keringat halus di dahinya, meskipun mereka memiliki dua suap ki yang dapat membunuh leluhur Ye, itu sulit untuk memukul tubuhnya. Itu terlalu terburu-buru sekarang, dan aku tidak menyelaraskan. Senjata sudo abadi miliknya, mutiara air hitam, terlalu kuat, dan jika aku tidak membiarkanmu mengenai nafas kita di tepat waktu, kita berdua akan mati. Jadi apa sekarang? Hanya ada satu nafas tersisa di dalam dirimu, jika kita tidak mengenai tubuhnya, maka kita akan melakukannya. Jangan bicara, tidak ada jalan untuk mundur. Tang Zichen mengertakkan gigi. Kesulitan membunuh leluhur tua klan telah melebihi harapan Tang Zichen. Leluhur tua klan memandang Tang Zichen dengan wajah pucat. Kalian, bagaimana bisa, apa yang baru saja kamu kirim? Bibir leluhur Yi menjadi sedikit memutih ketika dia bertanya, meskipun itu tidak mengenai dia secara fisik, barusan itu telah memberinya cedera serius. Tang Zichen mendengus anjing tua Yi. Hari ini kamu akan mati. Wajah leluhur klan Yi bergetar, dan pada detik berikutnya, merasa sangat marah karena dia, seorang pria dengan senjata abadi semu, telah menderita sedikit kerugian. Di langit yang jauh, 9 dewa setengah dari klan Yi, melihat wajah leluhur mereka menjadi sedikit pucat, mereka merasa bingung bagaimana mereka bisa membunuh Tang Zichen dengan begitu banyak usaha. Tang Zichen dan Little Fire saling bertukar pandang. Little Fire segera membuka mulutnya dan menyemprotkan seteguk api ke arah leluhur Ye. Mengaum. Seluruh langit, ribuan meter ke segala arah, adalah api yang mengamuk. Tang Zichen juga mengirimkan pedang terkuatnya lagi pada saat yang sama. Langit dan bumi tidak terbatas pedang lautan. Nenek moyang Ye panik dan menguatkan tangannya, tetesan air hitam itu seperti gelembung air, dengan kuat melindungi perimeternya. To Flame Void Fire Little Fire bahkan tidak bisa mendekati leluhur Yi, semuanya dicegat oleh manik-manik air hitamnya. Pedang Shanghai tanpa tanding langit dan bumi. Tang Zichen menembak manik air hitam dengan kecepatan cahaya. Gelombang. Sepertinya setetes air jatuh ke dalam kolam, tetapi pedang Tang Zichen yang begitu kuat hanya mengirimkan gelombang. Nenek moyang tua Ye menguatkan mulut tetesan air hitamnya dan menyeringai menghina. Namun ini bukanlah tujuan Tang Zichen. Tang Zichen telah mendekati dalam jarak puluhan meter dari leluhur klan Yi dengan menggunakan pedang Shanghai tak terbatas langit dan bumi, dan meskipun pedangnya tidak memiliki efek apapun untuk menembus manik-manik air hitam, detik Tang Zichen berikutnya, dengan keras memukulnya, nafas pada tubuhnya. Langkah ini adalah tujuan akhir dari serangan Tang Zichen kali ini. Jika dia gagal membunuh lawannya kali ini, maka kesempatan itu benar-benar hilang. Nenek moyang Ye, yang memegang mutiara air hitam, tercengang ketika dia mengetahui bahwa Tang Zichen telah dengan keras mengembuskan napas udara itu, berpikir bahwa napas kuat yang baru saja dia hembuskan hanyalah napas api kecil, mengira itu adalah gerakan unik Little Fire. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan Tang Zichen akan mampu mengeluarkan nafas yang begitu kuat. Namun, itu sudah terlambat. Nenek moyang klan Yi hanya bisa berharap bahwa mutiara air hitamnya akan dapat menjaganya dengan kuat saat ini, tetapi dia tidak memiliki banyak kepercayaan di dalam hatinya, karena dia telah mempelajari kekuatan nafas itu barusan, dan mentah-mentah mengetuk senjata sudo abadi kembali ke tubuhnya. Boom! Sudah terlambat, dan ada tabrakan hebat lainnya. Ki dari Behemoth Beast dan Blackwater Pearl bertabrakan bersama. Hampir dalam sedetik, manik air hitam dari leluhur klan Yi tidak dapat menahan kekuatan yang begitu kuat. Bang!
Manik air hitam itu langsung pecah dan berkontraksi ke tubuh leluhur klan I. Tang Zichen berteriak sekaligus, sekarang juga. Langit dan bumi tidak terbatas, mati. Saat Tang Zichen membuka mutiara air hitam dan tidak punya waktu untuk menariknya kembali ke tubuh leluhur tua klan I, pedang tak terbatas surga dan bumi menembus langsung ke tubuh klan I. Tengkorak leluhur tua. Pada saat tengkorak leluhur iklan dipotong, langit dan bumi tampak terbuka kembali, dan waktu seakan tiba-tiba berhenti. Leluhur klan I, dengan tangan terbuka tetapi tidak lagi mampu menahannya, menatap Tang Zichen dengan mata ragu. Tang tang tang. Leluhur iklan tidak tahu apa yang ingin dia katakan, dan Don tidak mengatakannya 3 kali. Di langit yang jauh, 9,5 abadi dari klan I mendesis leluhur tua. Tidak mungkin. Leluhur tua. Dalam jeritan 9 dewa setengah itu, dan dalam mata yang ragu-ragu, leluhur yang sangat mereka banggakan, raut wajahnya tiba-tiba goyah, seolah-olah semuanya telah berakhir, dari seseorang, menjadi mayat yang mengambang di udara. 9,5 abadi dari klan Yi merobek hati mereka dan meraung, raungan yang begitu membuat frustrasi dan menyakitkan. Apa arti kematian leluhur mereka? Mereka tidak berani memikirkannya. Saat ini, satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah mengaum. Tang Zichen benar-benar lega. Wah, mati, akhirnya membunuh leluhur tua I. Tang Zichen merasa dirinya lega, bukan karena dia benar-benar lega, tetapi membunuh leluhur klan I ini benar-benar tidak mudah. Tang Zichen dan Little Fire sama-sama menyematkan nyawa mereka pada sabuk celana. Jadi pada saat itu berhasil, merasakan rasa perayaan dan tubuh yang santai. Pada saat itu, api kecil berteriak, "Kakak Chen, jangan santai dulu, senjata abadi semu." Tang Zichen langsung bereaksi. Ya, pada saat ini, leluhur Ye telah mati. Artefak sudo abadi miliknya, mutiara air hitam, telah menjadi objek tanpa master. Tang Zichen harus segera mengambilnya. Tang Zichen bergegas, manik hitam melayang di atas mayat leluhur klan I. Di antaranya, tangan Tang Zichen meraih manik hitam itu. Hahaha, hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak, dan sejak saat itu, Tang Zichen juga memiliki senjata sudo abadi. Tatapan Tang Zichen mengarah ke langit yang jauh, tempat 9,5 dewa dari klan Yi mengobrol dan tertawa, dan matanya seolah berkata, "Sekarang giliranmu." 9 iklan Half Immortals di langit yang jauh bergidik ketika mereka melihat tatapan Tang Zichen mengarah ke arah mereka. Lari. Salah satu dari mereka berteriak, jadi 9 dewa setengah tiba-tiba lari. Tang Zichen mendengus, masih berjalan, klan Yi Anda secara resmi punah mulai hari ini, saya akan melihat kemana Anda dapat lari. Api kecil, layanan 1 atap. Ya, Saudara Chen. Little Fire segera mengejar mereka, dan tentu saja, Tang Zichen mengejar mereka bersama. Dalam sekejap mata, Tang Zichen dan Little Fire menyusul. Little Fire membuka mulutnya yang berdarah lebar dan berteriak, "Satu layanan naga, Baohua." Fiuh. Api mengerikan menelan 9 dewa setengah itu. Setelah api berlalu, tidak ada sisa yang tersisa. Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Selamat Brother Chen untuk mendapatkan artefak sudo abadi dan akan menjadi salah satu penguasa 7 lautan. Little Fire sibuk memberi selamat. Tang Zichen berkata, "Api kecil, cari tempat dulu, aku perlu mencerna artefak sudo abadi. Setelah aku selesai mencernanya, kita akan menuju ke 7 lautan dan memusnahkan klan I." Bagus. Api kecil menganggukkan kepalanya penuh antisipasi. Tang Zichen segera bergegas ke reruntuhan gerbang Tangji, menemukan aula yang hancur secara acak, dan duduk untuk menyempurnakan artefak sudo abadi. Artefak abadi sudo tidak begitu mudah untuk disempurnakan, Tang Zichen perlu berusaha, tetapi itu juga tidak terlalu sulit.
Setelah sekitar setengah jam, Tang Zichen dianggap telah sepenuhnya mengubah mutiara air hitam menjadi artefaknya. Pikiran Tang Zichen bergerak, dan tiba-tiba sebuah layar hitam muncul di depannya, yang berubah menjadi manik-manik air. Setelah Tang Zichen memurnikan manik air hitam, benda ini adalah senjata ajaib Tang Zichen. Tang Zichen dapat menggunakan manik air hitam untuk semua jenis serangan. Tentu saja manik air hitam juga memiliki atributnya sendiri. Atribut yang dia bawa bersamanya, yang paling bias adalah pertahanan. Baiklah, aku telah menyempurnakan manik air hitam secara menyeluruh dan mempelajari cara menggunakannya. Sekarang kita dapat menuju ke 7 lautan. Tang Zichen berdiri. Kakak Chen, menuju ke 7 lautan berat. Ku dengar kamu memerlukan semacam kunci. Tang Zichen membalik tangannya dan mengeluarkan token yang sangat primitif. Kurasa ini yang disebut kunci. Aku menemukannya dari nenek moyang Yi. Lalu tunggu apa lagi, pergilah ke Seven Seas dan hancurkan Yi Clan. Little Flame berteriak. Tang Zichen dan Little Fire naik ke langit. Jalan menuju Seven Heavy Seas, jauh di langit, terdapat formasi teleportasi serupa, yang harus memiliki kunci untuk mengaktifkannya. Dan saat ini, di Seven Seas aula leluhur Yi Clan. Cahaya kehidupan yang ditempatkan di tempat tertinggi, pada suatu saat diam-diam padam. Pelayan yang menjaga aula leluhur memandangi cahaya yang padam dan seluruh tubuhnya konyol. Ya Tuhan, ini pasti kabur matanya. Pelayan itu menggosok matanya sekuat tenaga, tetapi dua lampu yang datang pertama dan kedua selalu padam. Sudah berakhir, Ye akan keluar, lebih baik aku lari dulu. Pelayan itu, yang bahkan tidak membunyikan lonceng kematian dan melempar sapunya dan melarikan diri, juga benar-benar tidak berperasaan. Jika dia membunyikan bel lonceng kematian tepat waktu, dia setidaknya bisa mengirim pesan ke klan Yi, sehingga klan Klan segera melakukan tindakan balasan, baik akan memindahkan bantuan atau melarikan diri tepat waktu. Tang Zichen segera tiba di 7 lautan, dan begitu dia memasuki 7 lautan, dia merasakan aura yang kental hingga agak lengket. Wow, aura ini cukup, tidak heran ada begitu banyak makhluk setengah abadi di lautan 7 surga. Kultivasi setengah dewa tidak begitu penting dalam hal berapa banyak aura yang mereka butuhkan. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi dengan begitu banyak aura, setidaknya ada lebih banyak orang yang telah berkultivasi ke tahap ke-9 dari tahap Mahayana, dan kemudian lebih banyak lagi yang telah melangkah ke dalam kesengsaraan juga. Baiklah, cari tahu di mana klan Yi berada. Tang Zichen terbang di langit 7 lautan berat, yang berukuran kecil dan terdiri dari total 4 benua, di antaranya, benua paling selatan dibagi menjadi 5 wilayah menurut tenggara dan barat laut. Jika aku tidak salah, 5 wilayah di benua tengah adalah wilayah dari 5 kekuatan utama 7 lautan berat, tapi yang mana dari 5 wilayah ini yang merupakan milik klan Yi? Tang Zichen berkata, kami sudah di sini, dan kami masih takut sisa-sisa klan Yi tidak akan kabur. Mari kita lihat dulu seperti apa 7 laut itu. Benua paling selatan berlanjut ke utara, timur, dan barat dengan 3 benua terpisah. Ketiga benua ini terpisah lebih jauh. Tampaknya ada kekuatan lain di Seven Heavy Seas selain 5 kekuatan utama, kata Tang Zichen. Sudah jelas Anda tahu, 5 kekuatan utama telah bergabung untuk mendominasi satu benua. Sepertinya 5 kekuatan utama bukanlah yang terkuat di 7 lautan, ada kekuatan yang lebih kuat dari 5 kekuatan utama. Yah, kita bisa menerima wilayah kita sekarang, kata Tang Zichen. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menukik ke benua paling selatan dari ketinggian di langit. Meskipun benua itu terlihat sangat kecil dari ketinggian di langit, sebenarnya sangat besar setelah meluncur ke tanah. Tang Zichen dengan santai mendarat di kota yang ramai. Permisi, di mana tempat ini?
Tang Zichen bertanya pada seorang pria di panggung pengalih perhatian. Hei, kalian sangat aneh, kenapa kalian tidak tahu di mana tempat ini? Ini adalah klan Nuo kota Noling. Ah, bukankah kalian dari klan Nuo kita? Pria itu menatap Tang Zichen dan Little Fire dengan bingung. Tang Zichen berkata orang bodoh itu adalah seorang Nosferatu. Pria itu kaget, kemudian wajahnya merasakan sedikit kemarahan. Siapa dua orang ini? Dari mana asalnya? Bahkan jika tidak cukup untuk menanyakan tempat apa ini, mereka sebenarnya mengatakan bahwa si idiot adalah orang yang berasal dari klan Nuo. Bukankah itu menyebut mereka idiot orang-orang klan Nuo? Little Fire bertanya, katakan padaku, bagaimana Istmian bisa sampai di sana? Siapa kalian? Kalian pasti bukan dari 7 lautan, kalian pasti hanya menyelundupkan diri dari 6 lautan untuk memasuki tempat suci seperti laut berunsur 7 dan hanya diperbolehkan datang ke sini dengan izin dari 5 keluarga besar. Teriak pria di tahap DVD. Semua orang di sini tampaknya memiliki sikap berpikiran tinggi, melihat mereka yang berada di bawah Six Seas sebagai pembudidaya abadi yang rendah. Bang! Tang Zichen menamparnya. Api kecil pergi dulu. Bagus. Tang Zichen dan Little Fire langsung menghilang dan tiba di sebuah jalan yang jaraknya beberapa ribu meter. Little Fire berkata, 5 kekuatan besar, mereka telah berkembang di sini selama jutaan tahun, bahkan puluhan juta tahun, populasi keluarga mereka. Saya khawatir itu beberapa ratus juta. Yah, itu pasti. Kota tempat kita berada sekarang ini adalah kota kecil tertentu dari klan Nuo, salah satu cabang keluarga. Populasi ini terlalu banyak. Kalau begitu agak sulit bagi kita untuk memusnahkan klan Yi. Aku khawatir klan Yi juga sudah memiliki populasi beberapa ratus juta, di mana kita bisa membunuh begitu banyak. Bunuh saja beberapa petinggi yang lemah itu, dan bawa mereka ke 6 lautan. Yang lebih aku khawatirkan sekarang adalah gerbang Tangji kita, dengan total kurang dari 10.000 orang, bagaimana kita bisa mengaturnya? Wilayah yang luas dengan begitu sedikit orang. Populasi secara alami akan tumbuh seiring dengan pertumbuhannya yang perlahan. Tang Zichen terus bertanya, dan akhirnya Tang Zichen tiba di wilayah klan Yi. Wilayah Iklan berada di wilayah barat daya benua paling selatan ini. Klan Yi telah berkembang di wilayah ini selama puluhan juta tahun, dan sekarang populasinya telah melebihi 800 juta, dengan total 32 kota, di mana kota paling makmur adalah markas keluarga mereka. Tang Zichen dan Little Fire sekarang sedang menuju ke markas besar klan Yi. Tidak lama kemudian Tang Zichen dan Little Fire tiba di markas Yi Clan yang memiliki populasi lebih dari 100 juta dan rumah serta bangunan yang megah dan makmur tanpa akhir. Tang Zichen berkata, api kecil, bagaimana cara memadamkannya? Bagaimana dengan naga saja? Aku akan turun dengan api, dan dalam waktu kurang dari setengah jam aku akan memastikan iklan terbakar habis. Tidak pernah, bukan karena aku mengasihani hidup mereka, tetapi jika kamu jatuh dalam api, semua bangunan yang bagus hancur, dan kita harus membangunnya kembali nanti. Kita tidak memiliki tenaga kerja di sini, jadi kita hanya bisa gunakan yang lain yang sudah jadi. Lalu apa yang kamu katakan? Tang Zichen berteriak, semua orang dari klan Yi dengarkan, leluhurmu sudah mati, jika kamu tidak ingin mati sekarang, segera keluar dari sini, berlutut ke langit dan menerima penilaianku. Teriakan Tang Zichen terdengar oleh seluruh markas besar klan Yi. Banyak orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi setengah dewa yang kuat dari klan Yi itu bergegas keluar pada kesempatan pertama. Dalam hitungan detik puluhan pembangkit tenaga setengah abadi terbang ke langit dan mengepung Tang Zichen dan Little Fire. Mengapa kamu memfitnah leluhurku, leluhurku, yang jelas mengejar anjing rendahan di 6 lautan?
Tang Zichen mendengus, namaku Tang Zichen, aku baru saja datang dari lautan berunsur 6. Kamu Tang Zichen. Tiba-tiba, lusinan setengah dewa terkejut, mereka semua tahu bahwa leluhur mereka telah pergi ke 6 lautan untuk membunuh seorang pria bernama Tang Zichen, bahwa Tang Zichen bersembunyi di lautan kematian, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa pria ini adalah Tang Zichen. Bagaimana kamu bisa menjadi Tang Zichen? Jika kamu adalah Tang Zichen, kamu akan dibunuh oleh leluhur keluargaku. Tang Zichen berkata, nenek moyang Yi Anda sudah mati, ini adalah senjata abadi palsunya, mutiara air hitam, dan sekarang menjadi milik saya. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen melepaskan manik air hitam. Apa? Ya Tuhan, itu benar-benar Blackwater Bed, artefak sudo abadi nenek moyang kita. Pada saat ini, seorang anggota klan dari jauh berlari sambil berteriak, ini buruk, cahaya kehidupan leluhur kita padam. Pada saat yang sama, lonceng kematian yang menyedihkan datang dari arah aula leluhur klan Yi. Dang, dang, dang. Setiap suara lonceng pemakaman sangat sedih dan sedih. Tang Zichen mendengus, baru sekarang kamu menemukan bahwa leluhur sudah mati. Pada saat ini, lusinan setengah dewa tiba-tiba menjadi bodoh, dan mereka tidak lagi meragukan kedatangan kedua pria yang tiba-tiba ini. Dan benar-benar membunuh leluhur keluarga mereka. Little Fire mendengus, apa leluhur keluarga Anda, sekarang menjadi kakak laki-laki saya. Baiklah, kami di sini bukan untuk memberitahu Anda bahwa leluhur Anda, dan 9 dewa setengah yang membantu memburu kami di 6 lautan, semuanya mati, dan kita sekarang di sini untuk menerima wilayah itu. Terima wilayahnya. Kalau tidak, leluhurmu, juga patriark, sudah mati, apakah masih ada alasan bagimu untuk menempati tempat ini? Awalnya, kami ingin memusnahkan klan Yi, tapi kami tidak mengharapkan populasi Yi klan tumbuh menjadi ratusan juta. Kakak kami penyayang dan tidak ingin membunuh begitu banyak orang, jadi kalian bisa memberitahu kami apa yang harus kami lakukan. Seluruh markas klan Yi, setelah mendengar lonceng kematian, meletus dengan tangisan kesakitan. Tang Zichen berdiri di udara, telinganya penuh tangisan. Lusinan setengah abadi yang mengelilingi Tang Zichen sebelumnya sekarang semuanya menangis dan menangis. Tang Zichen dan Little Fire untuk sesaat diabaikan begitu saja. Hei, apakah kalian melakukan kesalahan? Kami di sini untuk memusnahkan keluarga, kamu hanya menangis dan mengabaikan kami, apa artinya ini? Little Flame berteriak. Namun, setengah abadi itu, yang tidak bisa mendengarkan sama sekali, melolong dan menangis. Kakak Chen, apa yang harus kita lakukan? Ini pertama kalinya kita menghadapi situasi seperti ini, mengapa kita tidak menunggu sampai mereka selesai menangis dulu dan emosi mereka stabil sebelum kita memusnahkan mereka? Tang Zichen terdiam, sial, pemusnahan harus menunggu sampai emosi mereka stabil. Api kecil, satu hembusan api pertama-tama basmi kelompok setengah abadi ini. Kakak Chen, aku sedikit tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi ini. Mereka semua masih menangis, kita hanya akan membunuh orang, bukankah itu terlalu tidak manusiawi? Tang Zichen berkata dengan sedih, baiklah, biarkan mereka menangis dulu, kita akan menangani mereka setelah mereka selesai menangis. Aku ingin melihat apa yang mereka inginkan. Tang Zichen bergegas dari langit ke salah satu aula paling megah di klan Yi. Tang Zichen dan Little Fire duduk di aula besar, dan mereka memakan berbagai buah di aula seolah-olah mereka berada di rumah mereka sendiri, serta minum teh. Teriakan yang terjadi di klan Yi tentu saja dengan cepat menyebar ke area selanjutnya, klan Yong. Tang Zichen dan Little Fire sedang berbaring tak terkendali di aula utama ketika sebuah teriakan datang dari langit di luar. Kalau begitu, keluarlah sebentar. Api kecil sibuk berkata, Kakak Chen, apakah itu memanggil kita? Momentum yang sangat kuat tiba-tiba datang dari langit.
Tang Zichen berkata, jika saya tidak salah itu pasti orang kuat dari salah satu keluarga lain, yang mendengar bahwa leluhur klan I telah meninggal dan bergegas ke sini untuk menonton kesenangan atau dengan suatu tujuan. Api kecil, ayo kita keluar. Apakah mereka akan mendekati kita? Sulit untuk menjamin itu tidak akan terjadi, keluar dulu. Tang Zichen berkedip dan bergegas keluar dari istana, berdiri di langit, dan tentu saja, ada banyak makhluk setengah abadi di langit, salah satunya berada di tahap ke-8 kesengsaraan. Tang Zichen tersenyum dan berkata, siapa yang mulia? Apa yang membawamu ke gerbang Tangci? Salah satu setengah abadi mendengus, gerbang nyata. Ini adalah klan Yi. Tang Zichen tersenyum, mulai sekarang ini adalah gerbang Tangji, tempat Tang Zichen saya, meskipun masih banyak orang dari klan Yi yang tinggal di sini, hanya saja saya baik hati dan belum mengusir mereka. Apakah kalian tidak akan melaporkan riwayatmu? Dengar, kami bertetangga dengan klan I, klan Yong. Oh, kalau begitu kita akan menjadi tetangga kita di gerbang Tangji mulai sekarang, tetangga. Halo, kata Tang Zichen sambil tersenyum. Namun, bagi mereka, senyuman Tang Zichen adalah tanda bahwa dia tidak menganggapnya serius. Tahap kesengsaraan ke-8 klan Yong itu berkata, kamu pasti Tang Zichen, aku mendengar sebelumnya bahwa kamu membunuh beberapa anggota klan Yi di 6 lautan, dan bahkan patriark klan Yi, dan untuk itu, Yi Dingkang secara pribadi pergi ke membunuhmu. Tang Zichen berkata, tepat. Tahap ke-8 dari klan Yong itu berkata, Yi Dingkang, dia benar-benar mati. Atau yang lain, jika aku tidak mati, bisakah aku mencuri senjata abadi semuanya, mutiara air hitam? Jika aku tidak mati, aku bisa datang ke sini dan mengambil alih wilayahnya. Bisakah kamu menangis di sini? Perintah transmigrasi ke-8 Yongshi menghela nafas, seolah-olah dia merasa tidak senang dengan Yi Dingkang. Tang Zichen berkata, karena kita adalah tetangga di sini, maka kita adalah tamu dari gerbang Tangji kita, Taois Senior. Mengapa Anda tidak memasuki aula besar gerbang Tangji saya dan duduklah? Tang Zichen menunjuk ke arah yang paling aula megah dan berkata. Seorang setengah abadi dari klan Yong mendengus, itu jelas aula besar leluhur suci klan Yi. Pah! Tang Zichen langsung menyerang dan menamparkan wajah Yong's half immortal sementara Tang Zichen berkata, sekarang aku master di sini, aku katakan itu Tang Great Hall itu, kamu orang luar, yang memberimu nyali untuk menunjuk dan mencibir di sini. Setengah abadi dari klan Yong itu menutupi wajahnya yang berapi-api dan menatap Tang Zichen dengan sangat marah, dan akhirnya mengalihkan perhatiannya ke leluhur mereka. Sisa setengah dewa dari klan Yong sangat kesal melihat rekan senegaranya ditampar oleh Tang Zichen, dan leluhur mereka di sini berani menamparkan wajah rekan senegaranya juga. Leluhur tua, lihat ini, Tang Zichen ini, baru saja membunuh Yi Dingkang, dan dia baru saja menamparkan pemilik tempat ini, dan Yong baru saja menamparkan Yong sedikit untuk Yi Dingkang. Setengah dewa klan Yong itu memandangi leluhur mereka dan berkata, orang yang baru saja ditampar oleh Tang Zichen disebut Yong. Pada saat ini, leluhur klan Yong juga sangat pucat. Tang Zichen menamparkan klannya di depannya, dan Tang Zichen sedang berbicara dengannya dengan postur arogan yang melompat-lompat. Ini tidak berarti meletakkan tangan di matanya. Tang Zichen, kamu menamparkan setengah abadi dari klanku, apakah ini kurangnya pertimbangan? Leluhur klan Yong berkata dengan suara yang dalam. Tang Zichen tersenyum, maaf tetangga, klanmu barusan benar-benar menjengkelkan. Aku baru saja menamai aula besar Tang, dia harus mengatakan itu adalah aula leluhur suci klan Yi. Apakah menurutmu aku bisa masuk? Suasana hati yang baik, saya punya masalah, begitu suasana hati saya buruk, saya tidak bisa mengendalikan memukul orang. Tang Zichen, sebaiknya kamu tidak melakukan hip hop dan yin yang di depanku.
Meskipun kamu membunuh Yi Dingkang, itu tidak berarti kamu bisa sombong di depan klan Yongku. Yi Dingkang hanyalah terlemah dari 5 yang memiliki senjata sudo abadi. Tang Zichen tersenyum, pahamilah, kamu kuat dan aku mengungkapkan rasa takut. Kamu. Wajah leluhur klan Yong menggigil, mulut Tang Zichen mengatakan bahwa dia takut, tetapi tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu menunjukkan bahwa dia tidak takut. Di langit, beberapa setengah abadi dari klan Yong semua memandang leluhur mereka dengan mata membara. Tang Zichen sangat sombong. Mereka semua berharap leluhur mereka dapat bergerak untuk memberi pelajaran pada Tang Zichen. Lebih baik lagi, bunuh Tang Zichen, merebut mutiara air hitam, dan memiliki 2 artefak sudo abadi, maka klan Yong mereka akan menjadi lebih kuat. Namun, leluhur klan Yong juga memiliki kekhawatiran. Tang Zichen tersenyum, tetangga yang kuat, jangan di langit. Zonggan berdiri, pergi dan duduk di istana dinasti Tang saya. Kamu sangat kuat, jika kamu tidak duduk di rumahku, bukankah itu akan membuatku kehilangan muka? Nenek moyang klan Yong mendengus. Tang Zichen, kamu lebih baik bersikap baik, dan juga, Yi Dingkang sudah mati, klan Yi tidak bersalah, lebih baik kamu tidak menyakiti anggota klan Yi yang tidak bersalah ini. Nenek moyang klan Yong terbang dengan goyangan lengan bajunya. Pada akhirnya, Tang Zichen dan leluhur klan Yong tidak berbenturan. Tang Zichen memandang leluhur klan Yong yang terbang serta beberapa makhluk setengah abadi klan Yong. Sudut mulutnya terangkat dan dia mendengus, apa-apaan ini? Kakak Chen, orang-orang dari klan Yong tadi sangat kesal. Jadi bagaimana jika mereka tidak bahagia, tetapi mereka tidak berani melakukan apapun? Kakak Chen, tamparan yang baru saja kamu berikan itu bagus, tapi bukankah kamu sangat percaya diri dalam berurusan dengan leluhur klan Yong itu? Bagaimana lagi kamu berani memukul salah satu orang mereka? Tang Zichen menggelengkan kepalanya, salah. Pada kenyataannya, setiap leluhur dari 7 lautan tidak begitu mudah untuk dihadapi. Kami hanya membunuh Yi Dingkang yang paling lemah, meskipun leluhur klan Yong ini, yang merupakan leluhur peringkat kedua terakhir, adalah tidak begitu mudah untuk dihadapi. Senjata sudo abadi yang dimiliki leluhur klan Yong adalah elang langit, dan elang langit sangat kuat sehingga tidak memiliki solusi, dan saya tidak memiliki kepercayaan terhadapnya. Lalu kenapa kamu masih main-main dengannya? Dalam situasi ini, kita harus berbaring dulu. Kita bahkan belum mendapatkan pijakan di Seven Seas. Tang Zichen tersenyum, salah untuk merendahkan, kami baru saja membunuh Idinchon. Mereka pasti kesal, lagi pula mereka pasti memiliki hubungan yang lebih baik dengan Idinchon dibandingkan dengan kami. Jika kami tidak menonjolkan diri, kami akan mendorong arogansi mereka dan bahkan menyerang kami. Tapi jika kita lebih kuat dan tidak takut untuk melawan mereka dengan kejam, mereka malah harus menimbangnya. Lagi pula Idinchon baru saja mati dan mereka harus berhati-hati dengan nyawa mereka sendiri. Menteri, kalau begitu kita masih dalam posisi yang cukup berbahaya sekarang di Seven Seas. Ya, kami membunuh Idinchon dengan bantuan 2 napas bimbo, dan meskipun aku juga memiliki mutiara air hitam sekarang, tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang lebih kuat atau lebih lemah dalam pertempuran dengan 4 lainnya yang memiliki senjata abadi semu. Yang terpenting, jika keempat leluhur lainnya bergandengan tangan untuk membunuh kita, ya kita akan kalah. Aduh, semoga saja itu tidak terjadi. Pada saat ini, leluhur klan Yong yang sudah terbang tampak kedinginan. Leluhur tua, Tang Zichen sangat sombong baru saja membunuh Yi Dingkang, dia sangat kasar kepada kami, mengapa kamu tidak melakukannya? Salah satu dewa setengah klan Yong berkata. Leluhur Yong klan mendengus, lakukan, apakah menurut Anda itu sangat bagus untuk diselesaikan? Dapatkah Anda melakukannya dengan mudah ketika Anda mencapai level kami? Bagaimana jika Anda kalah?
Lihatlah akhir seperti apa yang menanti mereka begitu leluhur mereka mati. Tan Zichen itu berani menjadi begitu sombong, dia pasti memiliki dasar di hatinya, dan selain itu, dia memang membunuh Idinchon. Jadi lebih baik tidak melakukannya kecuali benar-benar diperlukan, atau Anda harus memastikan Anda bisa menang jika kamu melakukannya. Tatapan leluhur klan Yong dingin. Tang Zichen memandangi klan Yi yang berkokok dan berkata, api kecil, kita akan kembali ke 6 lautan sekarang. Kenapa? Belum ada dari mereka yang menerima wilayah kita. Tidak ada yang keluar dari wilayah itu. Jika tidak ada yang lain, 3 keluarga besar lainnya juga harus segera mengetahui hal ini, dan bahkan mungkin datang ke sini seperti leluhur klan Yong. Sekarang situasi ini sangat rawan konflik, begitu mereka berbenturan, mereka akan kemungkinan akan bergabung untuk berurusan denganku, jadi mari kita pergi dulu, kita harus menemukan Mu Qianji dan yang lainnya, dan mengurus masalah 6 laut berat juga. Oke, aku mendengarmu. Tang Zichen dan Little Fire segera kembali ke 6 lautan. Ketika Tang Zichen dan api kecil turun di gerbang Tangji 6 lautan, gerbang Tangji dipenuhi orang, dan hampir semua pembudidaya abadi dari seluruh 6 lautan telah datang ke gerbang Tangji. Hei, mengapa begitu banyak orang tiba di gerbang Tangji? Little Fire bingung. Tang Zichen berkata, kurang dari sehari yang lalu, kami membunuh leluhur klan Yi di sini. Pemandangannya sangat sensasional, tentu saja itu membuat khawatir seluruh 6 lautan, jadi mereka bergegas ke sini, tidak ada yang salah dengan itu. Gate Master Tang telah kembali. Di tanah, seseorang melihat Tang Zichen dan Little Fire kembali dan berteriak. Semua orang melihat ke langit dengan rasa hormat dan ketidakpercayaan di mata mereka. Mereka bergegas ke gerbang Tangji segera setelah mendengar keributan itu, tetapi pada saat mereka tiba di gerbang Tangji, Tang Zichen telah membunuh leluhur klan Yi. Itu adalah pria kuat dengan senjata sudo abadi. Tatapan semua orang rumit, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana Tang Zichen melakukannya. Mata yang menatap Tang Zichen sekarang benar-benar berbeda. 8 tetua kekaisaran lainnya, yang juga berada di kerumunan saat ini, terlihat lebih rumit, karena mereka mengira Tang Zichen akan mati dan tidak berada di pihak Tang Zichen. Tang Zichen menatap semua orang dan berkata, semuanya aku, seseorang Tang, telah pergi ke 7 lautan dan mengambil alih wilayah klan Yi. Untuk selanjutnya, gerbang ekstrim Tang secara resmi didirikan di 7 lautan. Wow, ada desahan kekaguman, dan pada saat ini, banyak pembudidaya abadi membenci fakta bahwa mereka telah bergabung dengan gerbang kutub Tang sebelumnya, sehingga mereka dapat mengikuti Tang Zichen ke 7 lautan berat. Beberapa orang jenius di tempat kejadian menamparkan wajah mereka sendiri karena mereka memiliki kesempatan untuk bergabung dengan gerbang Tangji sebelumnya, tetapi tidak pergi karena mereka tidak dapat menarik status mereka. Tapi sekarang, gerbang Tangji telah menjadi terlalu tinggi untuk mereka mencapai. Tang Zichen tertawa, dulu ketika gerbang Tangji pertama kali didirikan, banyak orang memandang rendah gerbang Tangji, terutama para jenius tertentu dari dinasti kultivasi lainnya. Tapi hari ini, gerbang Tangji menjadi tidak terjangkau untukmu. Namun, terlepas dari masa lalu, Tang Zichen sedang mempersiapkan untuk secara terbuka merekrut murid baru untuk kedua kalinya, dan siapapun yang memasuki gerbang ekstremis Tang dapat pergi ke markas gerbang ekstremis Tang di 7 lautan. Baiklah, semuanya persiapkan dirimu dengan baik, perekrutan murid baru akan dimulai lusa. Semua orang di tempat kejadian sangat bersemangat, bersumpah kali ini, mereka akan memanfaatkan kesempatan untuk memasuki gerbang ekstrim Tang. Tang Zichen awalnya tidak mau menerima mereka, tetapi gerbang Tangji saat ini kekurangan tenaga, jadi Tang Zichen akan mendirikan cabang di 6 lautan dan kemudian markas besar di 7 lautan. Tang Zichen berteriak, semua orang bubar dulu, 8 raja tertua lainnya tetap di belakang.
8 raja besar di tempat kejadian tiba-tiba menjadi pahit, tetapi mereka tidak berani untuk tidak tinggal. Tang Zichen mendarat di sebuah istana yang telah menghancurkan sebuah sudut, dan segera setelah itu, 8 kaisar besar lainnya, dengan wajah pahit, berjalan masuk. Tuan Tang, Anda mencari kami. Bert Pengjun adalah yang pertama berkata. Tang Zichen melirik para pria, Burung Pengjun, Gao yang mengirim Jun, Yu Changhu, Li Chen Loneli, Sang Hong Ye, Zhu Zhou, Huang Qiliang, dan Ma Xiang Jun. 8 dari mereka gemetar ketakutan. Tang Zichen berkata, terakhir kali ketika aku membunuh Yi Piao Fang, kalian semua berpikir bahwa aku pasti akan mati, kan? Seven Seas, dan aku benar-benar tidak tertarik untuk membunuh kalian bocah cilik. Jadi, aku akan memberimu. Kamu punya pilihan. Tuan Sekte Tang, pilihan apa tolong katakan. Tang Zichen berkata, saya ingin menyatukan 6 lautan berat dan seluruh 6 lautan berat akan menjadi domain gerbang ekstrim Tang. Seluruh lautan 6 surga, tempat 9 dinasti kekaisaran besar abadi berada akan menjadi sebuah divisi dari gerbang ekstrim Tang. Jika Anda bersedia bekerja sama, saya tidak dapat membunuh Anda dan membiarkan Anda menjadi menteri divisi gerbang Tang Ji, dan Anda juga akan memiliki kesempatan untuk pergi ke markas dan menjadi salah satu tetua dari markas besar. 8 tetua terkejut, tidak menyangka Tang Zichen begitu ambisius ingin mengubah seluruh 6 lautan menjadi wilayah gerbang ekstrim Tang. Kalau kalian tidak mau, saya tidak akan memaksa, saya orang terakhir yang suka paksaan. Baiklah, cepat dan nyatakan posisi kalian. Bert Pengjun bertanya, Tuan Gerbang Tang, Anda benar-benar tidak akan memaksanya? Aku tidak pernah melakukan itu. Kalau begitu, aku memilih untuk tidak melakukan itu. Bert Penarmi. Tang Zichen berteriak, api kecil, beri Bert Penarmi layanan 1 atap. Ya, Chen Chen. Bert Pengjun sibuk bertanya, apa itu one stop service ah? Tang Zichen berkata, layanan 1 atap adalah layanan khusus yang kami tawarkan yang mencakup pembunuhan dan pembalasan tanpa mencemari lingkungan, tanpa menyia-nyiakan penguburan buatan, dan tanpa rasa khawatir. Termasuk pembunuhan dan enkapsulasi. Wajah Burung Pengjun pucat dan dia segera berlutut dan berteriak, Kakak Menteri, selamatkan hidupku. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan memaksanya, Wuho? Tang Zichen berkata, ya, saya tidak memaksanya, tetapi saya tidak mengatakan saya tidak akan membunuhnya, bahkan jika Anda tidak bekerja sama, saya pribadi akan pergi dan memusnahkan dinasti burung Anda dan kemudian mendirikan sebuah cabang di tempat dinasti burung. Oh, Menteri, saya setuju. Saya bersedia membawa seluruh klan saya untuk bergabung dengan gerbang Tang Ji dan menjadi cabang dari dinasti burung gerbang Tang Ji. Burung Pengjun sedang sibuk. Tang Zichen menggelengkan kepalanya, kamu salah mengerti maksudku, aku tidak memintamu untuk membawa seluruh klanmu untuk bergabung dengan gerbang Tang Ji. Ketika ambang gerbang Tang Ji-ku sangat rendah, siapapun dapat bergabung dengan gerbang Tang Ji. Hanya kalian di dinasti burung yang masih berbakat atau yang kekuatannya telah mencapai tahap divide atau lebih, memiliki kesempatan untuk bergabung dengan divisi gerbang Tang Ji. Juga, divisi Anda itu tidak disebut divisi dinasti burung. Divisi itu milikmu disebut divisi ke-9 gerbang dinasti Tang. Ya, Tuan Gerbang. Burung Pengjun mengangguk, hatinya berteriak bahwa Tang Zichen baru saja membiarkannya membubarkan dinasti burung atas inisiatifnya sendiri. Kaisar 7 dinasti besar lainnya berlutut, menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan gerbang Tang Ji dan berubah menjadi divisi gerbang Tang Ji. Tang Zichen mengangguk puas dan tersenyum, baiklah, kalau begitu, saya nyatakan bahwa dinasti tempat Anda berada semuanya telah menjadi divisi dari gerbang dinasti Tang.
Di antara mereka, kota Kekaisaran tempat dinasti Mo dulu berada adalah divisi pertama, lokasi dinasti Zhou adalah divisi kedua, lokasi dinasti Li Chen adalah divisi ketiga, lokasi dinasti Yu adalah divisi keempat, lokasi dinasti Gao yang adalah divisi kelima, lokasi dinasti Shang adalah divisi keenam, lokasi dinasti Huang Qi adalah divisi ketujuh, lokasi dinasti Ma Len adalah divisi kedelapan, lokasi dinasti Burung adalah divisi ke-9. Apakah Anda semua mengerti di divisi mana Anda berada, tuan-tuan? Ya, Tuan Gerbang, saya mengerti. Kalian 8 Raja Panjang, divisi adalah Menteri Divisi Gerbang Tangji tempat kalian berada pada saat yang sama. Kalian juga memegang posisi penatua markas besar di 7 lautan. Kalian hanya dapat melakukan perjalanan ke 7 lautan. Saya pikir itu cukup berarti bagi kalian. Bersambung.